البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 330. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Berada di bab-bab akhir daripada kitab ini. Itu bab seputar menyolatkan janazah. Menyolatkan janazah. Bagaimana tata cara salat janazah yang sesuai dengan sunnah. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita dan sering antum mendengarnya bahwasanya salat janazah adalah salat yang diwajibkan dengan wajib kifai, fardu kifayah, bukan kewajiban per individu, tapi kewajiban yang sifatnya badani, boleh digantikan. Bedakan ya, karena wajib terbagi menjadi dua, wajib kifai sama wajib aini. Kalau wajib aini, kewajiban per individu, tidak boleh digantikan. Seperti sholat 5 waktu, si fulan wajib baginya sholat 5 waktu. Boleh nggak si fulan ini minta digantikan orang lain? Nggak boleh, itu namanya wajib aini. Kewajiban per individu, terjemahannya gitu ya. Kemudian ini salat jenazah ini namanya wajib kifai, kewajiban yang sifatnya badali. Badali itu boleh digantikan orang lain. Idza qama bihi ahad saqata anil baqin. Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan, mengerjakan, yang lainnya gugur kewajibannya. Paham? Itu namanya wajib kifai. Tapi kalau nggak ada yang kerjakan sama sekali, dosa semuanya. Itu bedanya. Paham ya? Nah, salat janazah fardu kifayah, wajib kifai. Paham? Sama artinya. Kalau satu kampung ada satu orang meninggal dunia, orang muslim dia, muslim meninggal dunia. Satu kampung enggak ada yang nyolatkan sama sekali, dosa semuanya. Tapi satu kampung ada satu orang aja yang nyolatkan satu orang, cukup. Yang lainnya gugur kewajibannya. Itu namanya apa? Wajib kifai. Tapi kalau wajib aini itu kewajiban per individu, tidak boleh digantikan. Paham? Seperti sholat 5 waktu, kifai atau aini? Sholat 5 waktu, kifai atau aini, Abdul Hakim? Sholat 5 waktu boleh nggak digantikan orang lain? Berarti apa? Aini atau kifai? Aini. Kalau kifai seperti sholat janazah, nggak bisa. Nah, barakallahu fikum, sholat 5 waktu digantikan orang lain karena fardu ain, karena dia wajib aini. Paham bedanya? Tapi kalau wajib kifai, idza qama bihi ahadun saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan, mengerjakan, sisanya orang-orang yang lain gugur kewajibannya. Paham ya? Nah, itu namanya salat janazah. Kita lihat biar tambah jelas. Kemarin sudah kita baca matanya, sekarang syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah qauluhu sifatus salati 'alal mayyit. Sifat salat atau sifat menyolatkan mayit, bagaimana tata caranya? Sudah kita lewati, salat janazah adalah salat la adzana fiha wala iqamah. Enggak ada adzan, enggak ada qomat. La ruku'a fiha wala sujud. Enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Paham ya? Itu nam salat janazah, enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Enggak ada adzan, enggak ada iqamah di situ. Salat janazah. Paham ya? Naam. Kemudian shafnya bagaimana? Pada asalnya kalau memungkinkan untuk dirapatkan satu shaf karena masih ada peluang di situ, lakukan. Tapi kalau enggak memungkinkan, dibikin 3 shaf. 1, 2, 3. Karena nanti ada hadis berkaitan masalah itu ya.
man shalla alaihi salatus sufuf faqad aujabat. Barang siapa yang salat jenazah dibikin 3 shaf, maka sungguh dia telah berhak mendapatkan surga. Paham ya? Walaupun itu tidak mengharuskan, kalaupun 1 shaf belum penuh, dipenuhi dulu enggak masalah. Enggak harus dibikin 3 shaf, 1, 2, 3. Padahal shaf sebelum shaf yang pertama masih kosong, penuhi dulu. Itu pendapat yang sahih. Paham ya? Penuhi dulu, berikutnya dan berikutnya. Seperti shaf ketika sholat itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini biar tambah jelas. As-salatu 'alal muslim idza mata fardhu kifayatin. Menyolatkan seorang muslim apabila dia meninggal hukumnya fardhu kifayah. Dipahami baik-baik ini? Ka ghuslihi wa kafanihi wa dafnihi. Seperti memandikannya, mengkafaninya dan menguburnya. Memandikan, mengkafani, menguburnya. Itu apa? Fardhu kifai. Kalau sudah ada 1 orang yang menegakkan, yang lainnya gugur kewajiban. Tapi kalau enggak ada seorang pun yang melakukan, dosa semuanya. Faham ya? Dibedakan ya, jangan sampai keliru ya. Idza qama biha ba'dul muslimin, ini kaidahnya, ini perlu antum garis ini definisi fardhu kifayah ini. Idza qama biha ba'dul muslimin saqata 'anil baqin. Ini. Apabila sebagian kaum muslimin sudah mengerjakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Paham ya? Sisanya yang lainnya gugur kewajibannya. Jadi taruh lagi nih. Satu kampung jumlahnya 1000 penduduk, 1000 jiwa misalkan. Paham ya? 6000 kakak lah taruhlah. Ada seorang muslim meninggal dunia. Satu kampung enggak ada yang nyolatkan sama sekali. Dosa semuanya. Tapi 1 kakak saja yang menyolatkan, 1 orang aja menyolatkan, yang lainnya gugur kewajibannya. Karena apa? Namanya wajib kifai. Wajib yang sifatnya badali, boleh digantikan orang lain itu loh. Paham? Beda halnya dengan wajib apa tadi? Aini. Kalau wajib aini itu kewajiban per individu, enggak bisa digantikan orang lain. Seperti sholat 5 waktu, boleh enggak gantikan orang lain? Enggak boleh. Harus antum, harus kita yang ngerjakan. Paham ya bedanya ya? Nah, kita lihat lagi. Faqad kana Rasulullah SAW yusalli ala amwatil muslimin, dan sungguh dahulu Rasulullah SAW beliau menyolatkan mayit-mayit kaum muslimin. Hatta innahu kana qabla an yaltazim biduyunil mu'minin idza matal muslim wa taraka dainan lam yaqdi yamtani' minas shalah alaih. Perhatikan baik-baik ini. Itu dulu awal mulanya seperti ini. Sampai-sampai dulu sebelum Rasulullah menanggung hutangnya kaum mukminin, maksudnya dulu kan kalau orang hutang kemudian mati kok dalam kondisi belum bayar hutang, Rasulullah enggak mau nyolatkan itu loh. Awal mulanya gitu. Paham ya? 6. Idza matal muslim, kalau ada orang muslim meninggal wa taraka dainan dan meninggalkan hutang, lam yaqdi yang dia belum membayar hutang tersebut, belum lunas, yamtani' minas shalah alaih. Beliau terhalang-halangi untuk menyolatkannya. Paham ya? Sampai dilunasi. Yang kemudian beliau siap untuk menanggung barakallahu fikum hutang segenap kaum muslimin. Maksudnya apa? Kalaupun seandainya ada hutang, boleh disolatkan. Paham ya? Awal mulanya dulu tadi Rasulullah sampai enggak mau nyolatkan karena punya hutang. 6. Wa yaqul, seraya beliau berkata, "Shallu ala sahibikum." Akhrajal Bukhari. Salatkanlah untuk saudara kalian. Rasulullah enggak nyolatkan tapi nyuruh orang lain nyolatkannya karena masih muslim. Masih muslim. Nah, kenapa Rasulullah kok enggak mau nyolatkan padahal dia muslim? Gara-gara punya hutang, dalam bentuk hardikan. Hardikan, bimbingan biar orang itu enggak bermudah-mudahan hutang itu loh. Itu tujuannya. Nah, ya karena kadang orang kalau bermudah-mudahan sampai meninggal pun belum lunas, belum dibayar misalkan. Paham ya? Sedangkan hutang itu sendiri kan penghalang. Orang sudah jihad fisabilillah, pergi perang, terbunuh di medan peperangan, di ma'rakah peperangan, itu ternyata ada penghalang dia masuk surga langsung. Apa penghalangnya? Hutang, dain. Paham ya? Makanya hardikannya keras. Rasulullah waktu enggak mau nyolatkan waktu itu. Nah, bukan berarti enggak disolatkan. Rasulullah nyuruh yang lain, "Shallu ala sahibikum." Salatkan jenazah saudara kalian. Nah, berikutnya syurutus shalah 'alal mayyit. Syaratnya apa saja? Menyolatkan mayit itu syaratnya apa saja? Yustaratu lis-salati 'alal janazah. Ingat-ingat bacanya yang keliru, bukan jinazah ya, janazah. Jimnya di fathah. Janazah itu mayit, kalau jinazah kerandanya. Dibedakan ya. Janazah jimnya di fathah. Kalau jinazah jim kasrah itu kerandanya. Keranda berarti bawah mayit itu. Kalau janazah mayitnya.
Jim fathah, fathah di atas berarti mayit. Jim di kasrah, kasrah di bawah berarti apa? Keranda. Itu bedanya. Kalau kita jenazah, ya enggak? Kalau jenazah bukan bahasa Arab lagi. Nah, kalau kita mau pakai bahasa Arab, yang benar sekalian. Ayo kita sholat jenazah. Kalau jenazah keliru. Sholat janazah. Kalau pakai bahasa Arab. Karena jenazah itu mayit. Kalau jenazah kerandanya. Beda atau sama? Beda. Keranda itu dibawa untuk bawa mayit. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Kita lihat sini. Ma yusyaratul salati min taharatil hadats wal khubus. Nah, artinya disyaratkan untuk sholat jenazah ini sebagaimana disyaratkan untuk sholat-sholat yang ada, berupa apa? Suci dari hadas dan suci dari kotoran. Paham ya? Nah, ini syaratnya sama. Wasatul aurah dan menutup aurat sama. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat sama. Cuman bedanya kalau sholat jenazah enggak ada adzan, enggak ada qomat, enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Cuman takbir 4 kali. Allahu akbar. Takbir pertama tidak perlu baca doa istiftah, enggak perlu, langsung Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah bagaimana? Pada asalnya juga enggak perlu baca surat pendek. Kalaupun baca enggak disalahkan. Paham? Kemudian takbir kedua Allahu akbar, baru membaca sholawat Ibrahimiyah. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Kemudian takbir yang ketiga Allahu akbar, doakan semayit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, enggak perlu baca apa-apa. Kalaupun dia baca doa sedikit, itu tidak ada larangan. Tapi pada asalnya, kalaupun dia diam, itu kembali ke hukum asal. Paham ya? Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Enggak ada rukuk wala sujud, wala adzan wala qomat. Itu sholat jenazah. Kita lihat lagi. Li'anna Rasulullah SAW sammaha salatan. Dikarenakan Rasulullah SAW menamakan itu adalah salat. Faqala sallu ala sahibikum. Seraya beliau berkata, salatkan, salatilah saudara kalian yang sudah meninggal tersebut. Paham ya? Berarti menamakan salat. Cuman beda kaifiahnya, beda tata caranya. Paham ya? Karena salat itu macam-macam. Ada salat wajib, salat lima waktu, itu jelas semuanya caranya sama. Salat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah sama caranya. Ada salat yang namanya salat apa? Istisqa. Salat meminta apa? Hujan. Kemudian salat apa lagi? Salat gerhana. Paham ya? Kusuf. Paham ya? Salat jenazah. Kalau salat istisqa masih sama. Salat istisqa, salat Id itu sama tata caranya ya. Tapi kalau salat gerhana sudah beda. Salat gerhana 1 rakaat berapa kali rukuk, Bang? 2 kali rukuk. 1 rakaat 2 kali rukuk kalau salat gerhana. Rakaat kedua juga sama. 2 kali rukuk. Totalnya 2 rakaat berapa kali rukuk? 4 kali rukuk. Itu salat gerhana. Nah, kalau salat jenazah yang paling beda sendiri ini. Salat jenazah, la rukuk wala sujud. Enggak ada rukuk wala sujud. Enggak ada rukuk, enggak ada sujud. La adzan wala iqamah. Enggak ada adzan wala iqamah. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Fatu'ta idan, bukan ida bacanya idan. Fatu'ta idan hukmas salah fi syurutiha. Maka jika demikian diberikan hukum salat jenazah pada syarat-syaratnya yang ada pada salat-salat yang lainnya. Menghadap kiblat, tertutup auratnya, kemudian suci. Paham ya? Menghadap kiblat, menutup auratnya, kemudian apa? Suci. Kita lihat berikutnya. Furuduha. Diwajibkan atau perkara-perkara yang diwajibkan dalam salat jenazah. Kita lihat perkara-perkara yang diwajibkan dalam salat jenazah. Furudus salatil janazah, perkara-perkara yang diwajibkan dalam salat jenazah. Hiya, pertama, al-qiyam lil qadir alaih. Berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Paham ya? Persis seperti salat yang lainnya, cuman yang pertama kali ini juga sama, berdiri bagi yang mampu. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu dengan berbaring. Sama hukumnya. Kemudian berikutnya wa niyatu, dan niat. Niat tempatnya di mana ini niat ini? Perlu dilafadzkan atau tidak? Nawaitu an usallil janazah lillahi ta'ala. Perlu dilafadzkan atau tidak? Harun? Enggak perlu. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Ingat-ingat kaidah itu ya. Niat tempatnya di mana? Di hati. Sedangkan zikir tempatnya di lisan. Itu kaidahnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih sampai mengatakan at-talaffudzu bin niyati bid'atun.
At-talaffuz bin niyati bid'atun. Melafadzkan niat itu bid'ah. Jadi enggak perlu antum lafadzkan nawaitu an usalliyal janazah lillahi ta'ala. Enggak perlu. Paham ya? Nah, langsung aja salat. Yang penting sudah diniatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW sesungguhnya semua amalan itu dengan niatan. Berikutnya setelah berdiri wa qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah langsung, enggak perlu baca doa istiftah. Jadi salat jenazah enggak perlu baca istiftah, enggak perlu, langsung. Setelah itu apa? Na barakallahu fikum awil hamdi wassana 'ala Allah. Ini masih sambungannya ini ya. Na barakallahu fikum baca surah Al-Fatihah, kemudian apa barakallahu fikum? Naam walhamdu wassana 'ala Allah, menyanjung dan muji atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fik yang ketiga, takbir yang ketiga wassalatu wassalamu 'alan nabi. Salat Ibrahim, salawat Ibrahimiyah itu yang takbir ketiga. Ini takbir kedua apa? Takbir kedua salat Ibrahimiyah, takbir yang ketiga na barakallahu fikum doakan semayit. Paham ya? Ayo kita lihat wa takbiratul arba'. Ya, dan 4 takbir tersebut, nah barakallahu fikum, jumlahnya 4 takbirnya. Walaupun ada yang mengatakan 5 takbir juga boleh, tapi pendapat yang kuat yang 4 wallahu alam. Ya, 4 takbir ya. Wa du'a wassalam, doa tadi yang disebutkan tadi. Doa pada takbir yang ke-3. Paham ya? Setelah itu takbir keempat langsung salam. Ada juga yang mengatakan setelah takbir keempat boleh baca doa lagi. Kemudian baru salam. Nah, paham ya seperti itu. Jadi kesimpulannya 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca salawat Ibrahimiyah. Kita pakai yang paling mudah aja ya. Takbir yang ketiga mendoakan semayit. Takbir yang keempat salam. Paham ya? Soal mudah itu, simple, mudah, bisa dipraktekkan. Barakallahu fikum suatu ketika antum menyolatkan. Kita lihat lagi. Kaifiyatuha, bagaimana tata caranya? Berdirinya sembarangan atau ada caranya? Nah, itu kita lihat sini biar tambah jelas. Tata caranya bagaimana? Berdirinya, takbirnya. Nah, qaul Syekh yukabbir arba'an. Ucapan beliau di sini takbir 4 kali. Bagaimana tata caranya? Wa kaifiyatuha, dan tata caranya adalah ya, 1. Antu da'al janazah awil janaiz fi jahal qiblah. Jenazahnya atau banyak jenazah diletakkan menghadap kiblat. Sudah kita lewati kemarin. Kalau jumlahnya lebih dari 1, paham ya? Laki-laki semuanya sama, ditata rata. Kita mayat laki-laki pas berdiri sejajar dengan apa? Kepalanya. Paham? Mau 6, 7 sama semua, rata. Paham? Kalau mayat perempuan kita berdiri pas sejajar dengan apa? Bagian perutnya. Ya kan? Lah kalau laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, sudah kita lewati. Yang paling dekat dengan kita imam itu yang laki-laki. Kemudian mayat yang wanita bagaimana? Setelahnya dan setelahnya. Yang paling dekat dengan kiblat itu. Paham ya? Cuman natanya barakallahu fiik, natanya jangan ditata sama. Paham ya? Natanya yang depan kita kan laki-laki. Berarti kepala itu kita sejajar dengan kepalanya. Yang perempuan sini dipaskan bagian perutnya. Paham ya? Kepala laki-laki ini sejajar dengan apa? Bagian perut wanita tadi itu. Paham ya? Natanya gitu, enggak ditata rata gitu enggak. Nah, biar pas, biar kita berdirinya pas. Oh, ini laki-laki, ini perempuan. Itu caranya. Nah, sudah kita lewati kemarin ya. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa yaqiful imam wan nas wara'ahu salasa sufuf fa aktsar. Imam berdiri dan manusia di belakangnya 3 shaf atau lebih. Untuk ungkapan 3 shaf atau lebih ini sebenarnya barakallahu fiik, ala sabil istihbab. Ya, disunahkan kalau memungkinkan. Tapi kalau shafnya masih belum penuh, para ulama tetap menyarankan upayakan dipenuhi dulu shaf pertama. Karena seperti sholat biasa itu. Maksudnya apa? Shaf, untuk merapikan shaf, menurunkan shaf itu ya seperti shaf biasa itu. Shafnya rapat juga. Hanya saja bedanya karena enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Paham ya? Jadi kalau misalkan taruhlah sholat jenazah di masjid misalkan ya, mayitnya di depan misalkan. Lah shafnya ini kalau kita bikin 3 yang padahal masih belum sempurna, ya sempurnakan dulu. Sempurnakan dulu. Paham ya? Nah, karena shaf yang barakallahu fikum yang pertamanya belum sempurna. Sempurnakan baru shaf yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Seperti itu. Lihat sini.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi salata sufuf faqad aujabat. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadisnya hasan Imam Tirmidzi, tapi pendapat yang kuat, nah barakallahu fikum, safnya masing-masing disempurnakan terlebih dahulu. Ya kan? Atimus sufuf. Safal awal fal awal. Sempurnakanlah saf-safnya. Yang pertama, kemudian yang berikutnya. Jadi sempurnakan terlebih dahulu safnya. Barang siapa yang sholat dengan 3 saf, maka sungguh dia berhak mendapatkan surga. Ini kalau posisinya tadi itu. Yang ketiga, fayarfa'ul musalli yadayhi nawiyan as-salata 'alal mayyit awil amwat in ta'addadu qailan Allahu akbar. Perhatikan ini. Orang yang sholat tersebut mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya dalam keadaan meniatkan untuk menyolatkan satu mayit atau lebih. Tergantung mayitnya itu melihat berapa orang. Kalau satu ya satu, diniat satu. Kalau banyak ya antum menyolatkan banyak mayit itu. Diniatkan dalam hati ya, enggak perlu dilafadzkan. Enggak perlu dilafadzkan. Kita lihat lagi. In ta'addadu, kalau mayitnya banyak, qailan seraya berkata Allahu akbar. Paham ya? Seraya berkata Allahu akbar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, qauluhu wa yaqra al-Fatihah wa in qara'a ma'aha suratan qasirah ila akhirih. Yaitu setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah, walaupun kalau seandainya dia membaca setelah Al-Fatihah itu surat pendek, itu sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Wa illa pada asalnya Al-Fatihah saja cukup. Paham ya? Baca Al-Fatihah saja cukup. Kalau dia nambah surat pendek, itu enggak ada larangan. Bacanya jaharkan atau disirkan? Pendapatnya kuat sir. Dipelankan bacaannya. Nah, di sini enggak ada seperti salat-salat jahriyah itu enggak ada. Paham ya? Dipahami baik-baik. Kita lihat di sini. Barakallahu fiik ila akhir yushiru rahimahullah ta'ala li hadits Talhah bin Ubaid bin Abdullah bin Auf qala sallaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini memberikan isyarat kepada hadis Talhah bin Abdullah bin Auf. Yang waktu itu beliau berkata, aku salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala janazatin. Yaitu ketika salat janazah, fa qara'a bi Fatihatil kitab wa suratan. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca apa? Surat. Hatta asma'ana, sampai beliau memperdengarkan kepada kami. Kedengaran itu ya. Falamma faragha, kemudian tatkala sudah selesai, akhadtu biyadihi, aku ambil tangannya, aku pegang tangannya. Paham ya? Fasa'altuhu, kemudian aku bertanya kepada dia, faqal innama jahartu li ta'lamu annaha sunnah wa haqqun. Aku keraskan tadi, bacaan aku keraskan tadi agar kalian itu tahu bahwasanya itu sunnah dan benar. Jadi kalaupun dikeraskan tidak sampai merusak salatnya. Cuman pada asalnya disirkan itu yang barakallahu fikum, dikembalikan hukum asal. Kalau ada yang ngeraskan itu enggak diingkari karena dalilnya juga sahih. Paham ya? Seperti itu. Nah, akhrajahu Bukhari Muslim. Yang berikutnya, summa yukabbir wa yad'u lil mayyit. Ini yang keberapa ini? Berarti yang ketiga ya. Allahu akbar. Nah, takbir, kemudian mendoakan mayit. Berikutnya summa yukabbir, takbir lagi. Allahu akbar. Fa in syaa'a da'a wa sallam aw sallam ba'da takbiratur rabi'ah mubasharatan. Naam taslimuhu wahidah. Perhatikan ini. Jika dia mau berdoa, kemudian salam, berdoa, kemudian salam, berarti setelah takbir itu ada doa lagi gitu loh. Terus salam. Atau dia salam setelah takbir yang keempat. Allahu akbar. Langsung salam mubasyaratan, satu kali salam. Paham ya? Walaupun para ulama telah menyebutkan sempurnakan lebih afdal, 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti salat biasa untuk masalah salamnya ya. Kalaupun sekali tok dah sah. Paham ya, seperti itu. Kemudian lamma ruwiya anna sunnata fi shalah 'ala janazah an yukabil imam, sebagaimana diriwayatkan bahwa termasuk bagian dari sunnah dalam menyolatkan janazah, seorang imam takbir, tsumma yaqra bi Fatihatil kitab, kemudian membaca surat Al-Fatihah ba'da takbiratul ula, setelah takbir yang pertama. Sirran fi nafsih, ya kan? Bacanya dipelankan.
Summa yusalli 'alan Nabi SAW, kemudian bersolawat atas Nabi SAW, wa yukhlis ad-du'a lil janazah fit takbirat. Jadi takbir yang kedua, Allahu Akbar, langsung apa? Bersolawat atas Rasulullah SAW, solawat Ibrahimiyah maksudnya. Nah, kemudian dia menyelesaikan doa lil janazah fit takbirat pada takbir-takbir tersebut, yaitu takbir yang keempat. Itu salam. Takbir yang ketiga membaca apa? Doa. Takbir yang keempat sudah selesai. Wala yaqra fi syai'in minhunna, ya kan? Pada takbir yang selesai tadi, takbir keempat, tidak membaca sedikit pun di antara salah-salah tersebut. Summa yusallim sirran fi nafsihi. Kemudian ya, na barakallahu fikum, ya, salam. Dipelankan untuk dirinya. Kalau untuk salam barakallahu fik, dikeraskan, itu pendapat yang kuat karena biar makmumnya tahu kalau dia salam. Paham ya? Wa illa pada asalnya pelan pun enggak ada larangan, cuman kalau dia sebagai imam barakallahu fiik, maka bacanya dikeraskan situ. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, biar yang di belakang makmumnya itu tahu kalau dia selesai. Nah, seperti itu. Adapun mengenai doa-doanya, karena disebutkan sini agak panjang, dan juga bagaimana cara mengantarkan jenazah, nanti ada cara-caranya. Karena banyak di kalangan orang-orang awam yang kadang-kala mereka mengantarkan jenazah banyak ritual apa? Syiriknya. Ya, sebelum berangkat diangkat dulu. Dipegang ini 4 orang atau berapa orang, nanti keluarganya suruh apa? Ngeliling lihat bawahnya itu. Biar selamat, aman 7 keturunan. Allah musta'an. Itu juga ritual syirik itu, keyakinan seperti itu. Kemudian ketika menjelang sampai kuburan, memecahkan semacam barakallahu fik, apa itu yang biasa tuh nyambel itu? Layah atau lemper itu ya, dipecahkan, ada berasnya, kadang ada uang pecahan itu. Dipecahkan dekat kuburan itu, enggak tahu tujuannya apa itu. Itu syirik juga biasanya. Ada keyakinan lain. Kemudian barakallahu fikum, ada keyakinan-keyakinan lain harus bawa semacam batu atau intinya banyak. Nah, itu ternyata apa? Banyak perkara-perkara yang dimasuki kesyirikan di situ ya. Ritual-ritual tadi itu sebenarnya enggak perlu, langsung aja. Bahkan kalau bisa itu kalau jenazah dipercepat. Nah, jadi enggak perlu dipegang gini dulu kemudian orang pada suruh muterin lewat bawahnya itu. Alasannya biar selamat, tidak ada yang kena imbas apa istilahnya, kejelekan dan semisal 7 keturunan katanya. Nah, itu juga keyakinan yang benar itu ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.